Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B, program studi ekonomi pembangunan. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah pengantar ekonomi 1 mikro dengan dosen pengampu Mustaqim. Perkenalkan juga anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Husnul Hatimah, yang kedua ada Aslinda, yang ketiga ada Syahrul, yang keempat ada saya sendiri, yang kelima Siti Harawati, yang keenam Adinda Herani Putri, yang ketujuh Nurul Fadilah Istiqomah, dan yang kedelapan ada Agung Nugrahi. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang pasar oligopoli. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator untuk memaparkan materi tersebut. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pengertian dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antara perusahaan sangat ketat dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda tergantung produsennya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pemateri kedua ingin melanjutkan materi kami, yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, penjualan bersifat homogen. Yang kedua, ada 2 produsen atau lebih. Yang ketiga, memerlukan strategi marketing yang matang. Yang keempat, harga saing relatif sama. Yang kelima, sulit ditembus oleh produsen baru. Dan yang keenam itu kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul. Materi selanjutnya itu fungsi pasar oligopoli. Yang pertama, jawaban dari permasalahan ialah jika pasar yang menentukan harga produk jika terdapatnya peningkatan permintaan yang mengartikan konsumen lebih banyak membutuhkan produk atau barang. Terjadinya dorongan untuk memproduksi pada produsen dikarenakan adanya kenaikan harga. Yang kedua, jawaban dari permasalahan akan efisien jika produsen menjadikan harga sebagai acuan dalam menentukan metode produksi. Yang ketiga, baik barang atau jasa yang dihasilkan produsen dan disebarkan oleh pasar. Yang keempat, konsumsi akan barang dan jasa yang dihasilkan terbatas. Yang kelima, untuk masa yang akan datang, pasar telah menyediakan kebutuhan terhadap barang dan jasa. Baik, terima kasih. Jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja. Yang kedua, pasar oligopoli non-kolusif. Pasar oligopoli non-kolusif adalah pasar yang mana jika ada perusahaan yang ingin menaikkan harga suatu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain atau kompetitor. Yang ketiga, ada pasar oligopoli homogen. Jenis pasar ini menjual berbagai produk identik daripada produsennya namun sulit untuk dibedakan. Contoh produk seperti rokok, semen, hingga air mineral. 4. Yang ada pasar oligopoli kolusif. Pasar oligopoli kolusif praktik di mana para produsen akan saling bekerja sama untuk menaikkan harga untuk membangun bisnis yang bisa berjalan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harawati dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu oligopoli sempurna. Pada oligopoli sempurna, produk yang ditawarkan bersifat diferensiasi dan terdapatnya tindakan yang memberikan laba maksimum bersama yang tercipta dari perusahaan tersebut. Terciptanya total biaya marginan perusahaan dan adanya kepastian akan keputusan harga pada permintaan total produk tertentu merupakan tujuan dari laba maksimum bersama. Adanya taksiran pada rincian biaya
permintaan, harga beserta gambaran dari output yang dihasilkan merupakan tindakan yang dapat dikerjakan oleh perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang oligopoli murni. Asumsi diferensiasi yang dipergunakan pada oligopoli murni ialah standar pada produk. Adanya pelayanan hubungan legal antara penjual serta usaha produsen yang terdapat dalam oligopoli dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan pada produk yang sesuai aturan. Jika hal seperti terjadi, maka akan muncul kerjasama bersifat positif dan adanya hubungan yang saling ketergantungan. Perusahaan tidak akan bisa menjual apapun jika harga yang sebelumnya rendah lalu jadikan tinggi, serta harga barang atau jasa akan sama jika tidak terdapatnya perbedaan antara penjual. Maka dari itu, setara dalam harga akan memberikan pengaruh esensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Istiqomah. Selaku pemateri ke-7, saya ingin menjelaskan apa sih oligopoli tidak lengkap itu. Oligopoli tidak lengkap yaitu situasi oligopoli dengan tidak maksimumnya laba kelompok perusahaan. Maka formulasi oligopoli tidak lengkap ini bisa diterapkan dan ditandai dengan adanya perjanjian tertentu yang spontan dengan waktu dan ruang lingkup tertentu. Dengan adanya pertimbangan terhadap kemungkinan yang terjadi terhadap struktur biaya perusahaan dan reaksi para pesaing terhadap harga barang yang diterapkan oleh perusahaan, maka nantinya akan menimbulkan estimasi daftar permintaan. Sekian penjelasan dari saya. Baik, itulah tadi pemaparan secara keseluruhan. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan oleh teman-teman dapat kita pahami, dapat dimengerti. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.